Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 45. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu lan padha nyuprih pitulung sapa sira kabeh bisa berikawan sholat wa sholat dengan sembahyang. Wa inna halan sak temene sembahyang iku lakabiratun yakti abot
illa alal khosyiin kejaba tumrap wong kang padha khusyuk-khusyuk kabeh. Alladzina yaiku wong-wong yang huluna kang padha meyakinaken kabeh annahum setuhune alladzina iku mulaku bakal padha kepetuk annahum setuhune alladzina iku mulaku rabbihim bakal padha kepetuk pangerane alladzina wa annahum lan setuhune alladzina ilaihi marang Allah iku rajiuna padha bali kabeh. Petang 45 sira kabeh padha jaluk tulung marang pangeran kanthi sabar lan salat. Sakbenere salat iku pancen abot kejaba tumrape wong-wong kang padha khusyuk atine. Yaiku wong-wong kang padha yakin yen dheweke bakal padha kepetuk pangerane lan bakal padha bali sowan ana ing ayonane. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ulama itu berbeda pendapat tentang khitab ayat ini. Jadi ketika ulama ngomong khitab itu jangan betul-betul paham yang dimaksud khitab itu siapa yang dituju, siapa yang dimaksud. Sinten sing dijak ngomong kali ayat ini. Tenggone tafsir As-Sawi dikatakan kila inna hadzal khitaba lil muslimin wa kila lil yahudi. Jadi ada dua pendapat, ada dua ulama yang berpendapat yang menyatakan pertama khitab ayat ini itu untuk orang-orang Islam. Sementara pendapat yang kedua, khitab ayat ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Dalam pendapat yang pertama, kalau menggunakan pendapat yang pertama yaitu khitab ayat ini adalah orang Islam, al-awwal takunu al-jumlatu muqtaridatan baina ajza'il qisah. Yang dimaksud khitab ayat ini adalah orang Islam, maka ini berlaku jumlah muqtaridah. Tenggone istilah nahwu nggih, damel sing nate belajar nahwu, itu ada teng ilmu nahwu itu ada yang namanya jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu apa? Jumlah yang terletak di antara dua pembahasan tanpa ada keterkaitan makna di antara keduanya. Jadi gampangannya kata silingan. Jadi kata kalimat sisipan. Jadi kalau khitab ayat ini itu untuk orang Islam, maka berlaku jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu apa? Jumlah kalimat di antara dua kalimat yang tidak ada hubungan keterkaitan makna sama sekali. Jadi ini mari cerita Bani Israel terus dibuat orang Islam, terus nanti buat orang Bani Israel lagi. Itu kalau berlaku khitab ayat ini adalah untuk orang Islam. Nah, ayat ini sering didamel kali mubalek, sering didamel kali penceramah, sering didamel kali motivator Islam untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Itu sering dibaca ayat ini oleh mubalek, oleh penceramah. Menurut salah kalau berpendapat khitab ayat ini adalah orang Islam. Jadi kalau dibaca oleh mubalek, dibaca oleh penceramah, betul salah kalau berpendapat ini adalah khitab ayat ini adalah untuk orang Islam. Tapi menurut pendapat yang kedua, khitab ayat ini adalah untuk orang Yahudi. Awal ayat 40 beberapa pertemuan yang lalu kalau sampai sanjang bahwasanya menurut beberapa tafsir dari ayat 40 sampai ayat 142 ayat ini membicarakan tentang orang-orang Bani
Israel. Makanya kalau pesan kayak gitu, ojo bosan. Satu dari ayat 40 sampai ayat 142 itu membahas Bani Israel terus. Jadi makanya ada yang berpendapat khitab ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Apa maneh nggih? Napa malih tenggone awal ayat ini diawali dengan huruf waw. Wasta'inu. Waw itu bermakna dan. Jadi masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu masih orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel kemarin wis diberi janji, diberi ancaman, diberi janji, diberi ancaman, terus diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lah, dan ayat ini membicarakan orang-orang Bani Israel diberi resep yang ampuh supaya mereka bisa maju meraih kebaikan, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kita berpendapat kalau ayat ini kitabnya adalah orang Yahudi, maka ayat ini tidak pas kalau dibaca oleh mubalik. Sing pas ya nopo? Enten dari surah Al-Baqarah ayat 153 itu yang lebih pas. Kitabnya memang untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi ngoten. Jadi lek sing ayat 153 nggih, 153 itu memang kitabnya buat orang iman, orang yang beriman. Karena memang dari ayat 40 sampai 142 nanti ayat ini bercerita tentang Bani Israel, maka menurut pendapat yang kedua ayat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Jadi lewat mubalek ngomong wasta'inu bisa berwasolah niki, wasta'inu bisa berwasolah menurut pendapat yang kedua niku mboten pas. Nah, tentang tafsir Jalalain ini tafsir yang paling dasar, yang paling sering dikaji oleh dunia pesantren. Itu dikatakan wakila al-khitabul Yahudi. Memang ayat ini khitabnya untuk orang-orang Yahudi. Tafsir Jalalain dikatakan seperti itu. Lama aqahum anil imani, orang-orang Yahudi, wong-wong Yahudi gak gelem iman. Sebab apa gak gelem iman? Sebab dia itu asyarrahu wa hubbur riyasah. Sebab mereka itu rakus dan cinta terhadap dunia, cinta terhadap riasa itu kepemimpinan, jadi pengarap, jadi kepala. Jadi orang-orang Yahudi, itu memang mereka tidak mau beriman karena mereka itu rakus dan cinta terhadap dunia, cinta terhadap ingin jadi pemimpin. Maka dari itu fa'umiru bisobri wa huwa as-saum, maka mereka diperintahkan untuk sabar. Dan sabar yang dimaksud di ayat ini adalah puasa. Jadi menurut tafsir Jalalain, sabar yang dimaksud di ayat ini adalah puasa. Sebab apa? Li'annahu yaksiru syahwata. Sebab puasa itu dapat memecah syahwat. Makanya wong sing durung rabi gak duwe bojo itu dikongkonake poso sebab memecah syahwat. Jadi seperti itu. Jadi diperintah untuk puasa. Jadi sabar yang dimaksud di ayat ini adalah puasa. Sementara mereka juga diperintahkan untuk sholat. Jadi annaha turisul khusyu'a wa tarfil kibra. Karena sholat itu dapat mendatangkan kekhusyuan dan menghilangkan sifat takabur. Jadi orang-orang Yahudi diperintah untuk berpuasa dan diperintah untuk sholat. Karena puasa itu dapat memecah syahwat dan sholat itu dapat mendatangkan kekhusyuan dan menghilangkan takabur. Dan tafsir As-Sawi ketika menafsiri ayat ini, ketika menafsiri keterangan ini, bukan berarti orang Yahudi itu poso sampai sholat isya, tidak. Jadi maksudnya perintah ini
Dari tafsir Asy'ari dikatakan innal kafira la yasihu minhu shaumun wala sholatun hatta yadkhula fil Islam. Sak temene orang-orang Yahudi, orang-orang kafir apapun agamanya, itu tidak sah puasa dan sholatnya sampai mereka masuk Islam. Jadi lewat keterangan ini orang gak Islam kafir kok berbuat baik apapun perbuatan baik yang dia lakukan, itu dia mereka yang berbuat baik yang masih dalam keadaan kafir, maka perbuatan baik itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Syaratnya itu iman. Jadi yang dimaksud kali ayat ini bukan berarti orang Yahudi dikongkon puasa, dikongkon sholat, tidak, tapi dia dikongkon apa? Dikongkon tembriki dikatakan di annal murada amarahul ba'dal Islam. Maksudnya dia disuruh masuk Islam terus mengerjakan perintah ini, yaitu sholat dan puasa dan sholat. Jadi yang dimaksud mereka disuruh melebu Islam dhisik, baru menjalankan puasa, baru menjalankan sholat. Itu yang berpendapat kalau sabar yang dimaksud di ayat ini adalah puasa. Karena memang tafsir Jalalain dikatakan yang dimaksud sabar kembali adalah puasa. Begitu juga dalam beberapa tafsir dikatakan yusamma Ramadan syahrul sabri. Jadi bulan Ramadan itu dikatakan bulan sabar. Bulan Ramadan itu dikatakan bulan sabar. Nabi juga nanti ngendika saumu nisfu sabri. Puasa itu separuhnya sabar. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dimaksud wasta'inu bisobri temriki adalah puasa. Itu salah satu pendapat. Tapi ada juga pendapat yang lain. Enten sing berpendapat sabar sing dimaksud dengan ayat ini bukan hanya sekedar puasa, tapi apa? Sabar yang dimaksud di ayat ini adalah al-habsu lin nafsi ala ma takrahu. Mengekang, menahan nafsu dari perkara yang tidak disukai. Itu yang namanya sabar. Jadi yang dimaksud sabar di ayat ini adalah menahan nafsu dari sesuatu yang tidak disukai oleh hati. Dan fa'at sabri salah satu. Adapun pembagian sabar itu ada tiga. Jadi sabar itu dibagi itu menjadi tiga. Setunggal sabrun alal musibah, sabar terhadap musibah. Cara peringkat sabar dari tiga peringkat sabar, dari tiga pembagian sabar. Sabar menghadapi musibah ini adalah sabar yang paling mudah. Dengan tiba dengan enten musibah apa saja, muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagian sabar yang paling mudah. Sabar terhadap musibah itu adalah cara sabar paling level pendek. Itu adalah sabar ala musibah. Sing nomor kali sabrun ala dawamit ta'ah, sabar menjalankan taat, ketaatan. Itu percaya peringkat ini rada angel dibanding musibah man. Sabar tetap jamaah nangone mushola 5 waktu. Ini waktu. Tapi jenengan sakit sabar menjalankan ketaatan itu, menjalankan jamaah nangone mushola, sabar melok ngaji. Ini pun bagian dari sabar. Tapi sabar alat to'ah. Sing nomor 3 sabrun anil ma'asi. Sing nomor 3 sabar meninggalkan maksiat. Niki sing paling angel. Niki sing paling angel. Sabar meninggalkan maksiat niki sing paling angel. Itu orang-orang bahan rasa-rasa enak kepingin ngerasani meninggalkan ngoten niku iku. Jadi sabar meninggalkan maksiat ini sing iku. Nah, sabar kira-kira kalau nanti ngomong apa boten membaiki, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi ya orang kok ngomong
Dan bagi manusia yang mesti orang sabar, yang mesti orang batas ini tidak ada. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Nek orang batas ya berarti dulu sabar. Mungkin insya Allah kalau terangkan kembali masalah sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya orang ini harus disabari kan ikut si pancet ini jadi orang ya orang batas ya berarti dia seperti itu, berarti dia belum sabar. Jadi insya Allah balik pada masalah keterangan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Memiliki Allah menyebutkan secara khusus kata sholat. Niki menegaskan betapa pentingnya sholat dengan menyebutkannya secara khusus. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sebagai penolong. Sholat dan ayat ini disebut secara khusus. Setunggal, ini berarti sangat penting sholat itu. Kalau nanti ya pas sholat dalam poso ini, di antara semua ibadah, ibadah wajib itu hanya sholat yang mendapatkan kekhususan karena ketika Nabi mendapatkan perintah sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi, bukan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kulo mboten semerap panjenengan sedaya ini mestinya punya background masing-masing, Kulo yakin gak kabeh di antara panjenengan ini adalah santri. Mungkin ada yang masa lalu ini belum ya kulo mboten paham kabeh, sing ngaji akeh soalnya. Tapi dikatakan tentang beriwasna bisa sholat. Sholat ini dikatakan secara khusus karena betapa pentingnya sholat, sehingga seseorang yang meninggalkan sholat baik secara disengaja ataupun tidak sengaja, mereka wajib mengkodok sholat itu yang ditinggalkan, baik sengaja atau tidak. Makanya kalau bukan semerap di antara sing hadir memiliki katakan orangnya banyak, mungkin kabeh masa lalunya itu baik, mungkin ono sing masa lalu lebih tahu gak sembahyang sekian tahun, pasti belum kenal musola, belum kenal kiai, belum kenal santri. Mungkin di antara keluarga panjenengan ada yang masa lalunya itu pernah sing tahu gak sholat sampai sekian tahun, maka itu harus dikodok. Pirang tahun kudu dikodok terus. Kalau waktu ke zaman SMA pas saya SMA beli misalnya, atau ketika saya merantau di Periko selama 2 tahun atau 3 tahun, kalau nggak tahu sholat belas, maka 2 tahun atau 3 tahun yang ditinggalkan itu harus dikodok. Bahkan kitab mungkin dikatakan seseorang yang punya kewajiban mengkodok sholat itu tidak boleh melakukan sholat sunnah lebih dulu. Jadi niki ya sekolah boten semerap panjenengan ya apa. Pokoknya kalau ada di antara kita yang punya masa lalu pernah meninggalkan sholat sekian lama, itu jenengan wajib ngomong. Wajib. Kalau boten semerap pinten tahu sampai yakin berapa tahun. Jadi dia wajib ngomong. Ini misalnya subuh tangi awal tangi jam itu dia wajib dikotok. Apalagi di masa dulu. Jadi sing karena yang ngaji banyak gak ngerti backgroundnya seperti apa, ini bagian dari ilmu. Jadi kan pernah suatu di masa lalu pernah boten sembahyang sekian tahun, karena jenengan kudu mondok sekian tahun juga sampai jenengan yakin sholat yang pernah jenengan tinggalkan itu sudah dikodok. Jadi Allah menggunakan kata sholat, memang kata dijelaskan sholat secara khusus karena memang betapa penting
Kanjeng Nabi itu nate dawuh idza hazabahu amrun fadara ila sholati. Nabi niku lek mengalami kebingungan niku Nabi wae gawe salat. Jadi Nabi itu enten masalah, bingung enten apa itu segera salat. Ini salah satu dalil salat hajat nggih ngeten iki. Soal bingung jenengan ada masalah, jenengan bingung kalau masalah nopo tunaikan sholat. Nabi pun ketika ada masalah itu beliau segera sholat, baru bila sholat. Jadi sholat memiliki, kalau sabar tadi dikatakan puasa, sholat memiliki maksudnya sholat itu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat yang dimaksud sholat dan ayat ini adalah doa. Karena secara bahasa sholat itu berarti doa. Jadi yang dimaksud wasta'inu bisobri wa sholat. Orang yang mengatakan sholat yang dimaksud memiliki adalah doa. Tapi ada yang sing di sholat itu kan sholat. Bisa jadi kedua pendapat itu benar. Ya sholat, ya doa. Sebab Nabi diceritakan tentang Tabligh Ibnu Katsir, Sayyidina Ali itu ketika malam menjelang perang Badar itu Sayyidina Ali itu melihat semua pasukan Islam itu tertidur kecuali Rasulullah yang sholat dan berdoa sampai subuh. Jadi waktu itu Lailatul Badri wa ma fina illa na'ibun ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa yad'u hatta asbaha. Kalau di Sayyidina Ali, saya benar-benar melihat ya, di antara kita pada saat malam perang Badar itu semuanya tertidur kecuali Rasulullah. Rasulullah itu sholat dan berdoa hingga subuh datang. Itu kanjeng Nabi. Tentang Al-Qutubi dikatakan ya, tentang balasan perbuatan baik. Kemudian dikatakan wasallallahu ta'ala jaza'al a'mali wa ja'ala laha nihayatan wa haddan. Allah itu mensifati ya, setiap amal dan menjadikannya nihayatan wa haddan, tentang akhir dan batasannya. Maksudnya apa? Gusti Allah dawuh teng surah Al-An'am ayat 103. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amal tersebut. Iki sing didadekno jargone Ustaz Nasional UIM inisialnya. Sedekah sakmene kok oleh balasan 10 kali lipat. Begini. Jadi kalau sedekah kan aku betul sakit berarti sedekah 100 juta. Wonten jarene. Dalile niki gak pas saja nih. Gak kurang gak pas lah. Maka bisa aja gak sepiro payu akan kasus ini sana. Akan kasus suami tadi. Jadi manjaa bil hasanati walau asyru amsalihha. Allah itu menjadikan setiap perbuatan yang baik itu sudah ada nihayatan wa haddan, ada batasnya, ada akhir dan batasannya. Jadi setiap amal itu memang diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Tapi bukan harus berupa cash koyo ngono iku mang, gak pas. Tapi kalau memang mengajar 10 bisa jadi lebih dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan surah Al-Baqarah ayat 201 Gusti Allah dawuh masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi setiap amal perbuatan
itu wis diganjar Allah iso 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tapi ya lek wong sing sabar ganjarane gak ono batas. Ngoten lho. Maksudnya kan kalau ngomong kayak korban sabar itu pak ganjaran itu tidak ada batasnya. Tenggone mriki dikatakan teng tafsir Al-Qurtubi teng surah Az-Zumar ayat 11 Gusti Allah dawuh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Jadi ganjaran wong sabar iku gak koyo amal-amalan tiyang yang mungkin 10 kali bahkan sampai 700 kali. Tapi orang sabar yang berpahala ganjaran itu bighairi hisab, tanpa batas. Lanjutannya ayat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Innaha iki rujuke teng salat. Lakabiratun lam teng mriki lam fungsi taukid. Jadi enten makna sungguh. Kabira itu maknanya awalnya itu besar. Tapi yang dimaksud sakilah abot. Jadi lakabiratun ay sakilatun. Makanya teng mriki dimaknani napa abot iki. Lakabiratun yang diabot. Kabiro maknanya gede, tapi yang dimaksud sakilah abot. Tenggoni tafsir Asyawi dikatakan di surah An-Nisa ayat 182 Gusti Allah dawuh dengan redaksi yang maksudnya itu sama. Kemudian Gusti Allah dawuh wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu dan wa idza qamu nalikane jumeneng sapa wong-wong iku ila sholati marang salat qamu mongko jumeneng sapa wong-wong iku man kusala salib males. Jadi memang sholat itu berat. Nopo maneh jamaah apa abot? Sholat itu berat. Di ayat yang lain kita kamu ila sholati kamu kusala. Ini kan jenengan nek maca Quran, jenengan nek maca Quran, ini kan nyuweder banget nih, nyuweder banget. Nyuweder sekali nih. Mungkin jenengan maca Quran ini gak ngerti maknanya, tapi nek ngerti maknanya, iki kok kaya aku banget ayat ini. Terus sampai ayat yura'unan nas, kepingin didelok manusia. Kan kita banget ini. Lek ngimami maca surat sing dawa-dawa. Lek sembahyang ijen maca surat sing ndek-ndek. Yura'unan nas. Terus sampai ayat wala yadhkuruna waha illa qalila. Dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ini kan nyindir banget. Nyindir sekali ayat ini nyindir sekali. Karena kita niku kula kali panjenengan maca Quran niku nggih mungkin siji gak ngerti maknane, gak angen-angen sak manane. Mungkin sing nomor loro ya mungkin nek maca Quran itu mungkin hanya pas oleh katakan tok. Jadi gak merasa tersindir, Padahal ayat itu, ayat itu itu dibuat orang-orang munafik. Nek jenengan tinggali ayat sebelumnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi ayat itu buat orang munafik. Tapi ada awak dhewe kok cocok. Awak dhewe kok cocok. Jadi apa? Ayat ini gaya orang-orang munafik, tapi gaya awak dhewe kok cocok. Ini setengah-setengah. Apa? Otokritik. Ayat ini gaya munafik, tapi kok ya cocok gaya apa? Awak dhewe. Illa ala khashiyin, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu nopo? Apakah khusyuk itu tidak mendengarkan
apa yang di luar sholat sama sekali, gak krungono kendaraan lewat, gak krungono arek cilik rame, tidak, boten-boten. Sebab Kanjeng Nabi itu juga pernah mempercepat sholatnya karena ada bayi yang menangis. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi khusyuk, sholat khusyuk kalau gak krungono, boten kepireng enten sesuatu di luar sholat, ini Nabi kepireng. Enten bayi nangis itu Kanjeng Nabi malah mempercepat sholatnya karena ada bayi yang nangis. Kanjeng Nabi dia pernah memperlama sujudnya karena ada cucunya numpak narang punggungnya. Jadi Nabi terasa ya, ini terasa ketika Nabi sujud, enten putune ini numpak narang gegere Kanjeng Nabi ini tuh diperlambat, disuweta oleh Kanjeng Nabi, boten tani ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten tani ketika Kanjeng Nabi sujud, ketika Kanjeng Nabi sujud. Ini tuh Kanjeng Nabi boten tani karena cucunya itu sedang naik di punggungnya. Kalau ketika dia anak cilik, pernah terjadi pemenang kita pulau. Kalau pas saya sujud anak pulau itu lupa nang ngene geger pulau. Pulau kepingin niru Kanjeng Nabi tak jarno suwe kok gak. Pindah-pindah sih. Niru kalau kita lho gak iso. Akhirnya pulau ngadeg, pulau maksudnya pulau nggih bangun dari sujud saya. Pulau cuma ingat cerita niku lah yo. Kanjeng Nabi lho, ketika Kanjeng Nabi sujud ditumpaki ambek putune Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Iku boten sujud sampai Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu untuk rawat turun dari punggungnya. Nah, pulau panjenengan pulau dewe ini buatan sakit banget. Cek sulit di sini kok gak mudun. Ya itu mudun pulau muda dewe. Jadi untuk mempraktekkan seperti itu saja kita susah. Jadi yang dimaksud khusyuk tidak seperti itu. Karena Nabi pernah mempercepat sholatnya karena mendengar bayi yang menangis. Di sisi lain Nabi pernah memperlambat sholatnya karena Nabi ditumpaki kekeringan putune. Nah khusyuk itu apa? Khusyuk itu manggone nang ati. Jadi khusyuk itu manggone nang ati. Khusyuk adalah kondisi di dalam hati yang tercermin pada anggota tubuh dengan adanya ketenangan dan kerendahan diri. Jadi khusyuk itu manggone nang ati. Nah siapa orang-orang yang khusyuk? Lanjutannya ayat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Boleh tak singkatan? Wis cekap sampai termawon, ajane satu ayat lagi ini. Dan insya Allah dituturakan bikin pun untuk kita di keterangan yang manfaat. Bahwa anak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa taqdi bi hawaijina wa tarfa'u bi darajaatina wa tahdi bi qawmana wa tukhrishu bi qulubana wa tulmuna bi a'dhima ladunya wa bi sa'adati wa rahmati ma'a dhurriyyatina wa tuziru biha amwalana wa ashqaqana wa taramidana wa asba'ana wa yabana wa tarzuquna wa tarama ni'matika wa rahmatika wa tamannanika wa sallu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syukra wa ta'ala ila yawmi tusyrifu khalqa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.